Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rifki Zulfahmi. Saya dari program studi D3 Analis Kesehatan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya. Oke, di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan darah samar pada sampel tinja. Pertama-tama, tes darah samar feses itu dilakukan untuk mendeteksi kanker usus besar pada pasien tanpa gejala usus yang nyata. Kejadian kanker usus besar sering terjadi dengan memberikan tanda adanya darah samar pada feses sebelum menyebabkan gejala lain seperti sakit perut, pendarahan rektum, atau perubahan kebiasaan buang air besar. Selain itu, beberapa prekursor kanker usus besar, khususnya pada beberapa jenis polip usus besar, juga terdapat perdarahan yang berlangsung perlahan dan menyebabkan darah samar pada feses. Tes terhadap darah samar ini dilakukan untuk mengetahui adanya perdarahan kecil yang tidak bisa dapat dilihat secara makroskopik dan mikroskopik. Adanya darah dalam tinja selalu abnormal. Pada keadaan normal, tubuh kehilangan darah 0,5 sampai 0,2 per hari. Pada keadaan abnormal, dengan tes darah samar positif, tubuh kehilangan darah lebih dari 2 mili per hari. Tes darah samar feses mendeteksi darah dalam tinja yang tidak terlihat pada pemeriksaan secara konvensional dan tidak terlihat oleh mata telanjang di bawah mikroskop. Feses biasanya mengandung kurang dari 50 mg hemoglobin per gram tinja, di mana pada orang dewasa normal umumnya menunjukkan kurang dari 2-3 mg per gram. Peningkatan jumlah ini dikaitkan dengan berbagai penyakit gastrointestinal jinak atau ganas, terutama neoplasma kolon. Tes ini yang paling sering digunakan pada pasien screening untuk lesi tersebut. Tes darah samar feses umumnya berasal dari pendarahan yang berlangsung perlahan, seringkali intermittent dari seluruh gastrointestinal bagian atas atau bawah. Pendarahan yang perlahan tidak mengubah warna tinja atau menghasilkan darah merah terang yang terlihat mata. Oleh karena itu, darah hanya ditentukan dengan melakukan pemeriksaan feses di laboratorium. Pada perdarahan proksional, saluran pencernaan darah akan bercampur dengan tinja dan warna menjadi hitam. Ini disebut melena, seperti pada tukak lambung atau varises dalam eosofagus. Pada perdarahan di bagian distal, saluran pencernaan darah terdapat di bagian luar tinja yang berwarna merah muda yang dijumpai pada hemoroid atau karsinoma rektum. Semakin proksimal sumber perdarahan, semakin hitam warnanya. Di sini ada pemeriksaan darah semar metode benzidin test. Tujuannya yaitu seperti tadi, untuk mengetahui adanya perdarahan kecil yang tidak dapat dinyatakan secara makroskopik dan mikroskopik. Metode yang digunakan adalah metode benzidin test. Prinsipnya yaitu hemoglobin yang bersifat sebagai peroksidase akan mencairkan hidrogen peroksida menjadi air dan nolnescence on akan mengoksidasi zat warna tertentu yang menimbulkan perubahan warna. Alat dan bahan yang digunakan seperti biasa. Alatnya yaitu ada objek gelas, pipet tetes, dan batang pengaduk. Kemudian bahan yang digunakan adalah sampel feses, bubuk benzidin, H2O2, dan asam asetat. Cara kerjanya yaitu disiapkan alat dan bahan yang diperlukan. 2. Sampel feses ditetes secukupnya. Maksud saya sampel feses ditetesis secukupnya pada objek gelas. Yang ketiga, ditambah sedikit bubuk benzidin dan dicampur lalu dihomogenkan. Yang keempat, ditambahkan 2 tetes asam cuka dan dicampur, kemudian dihomogenkan lagi. Yang kelima, ditambah 2 tetes H2O2 lalu dicampur homogen dan diamati perubahan warnanya. Interpretasi hasil pemeriksaan biasanya kalau negatif ditandai dengan minus negatif. Negatif berarti tidak ada perubahan warna atau samar-samar hijau. Positif ditandai dengan +1
warnanya hijau. Positif 2 berwarna biru bercampur hijau. Positif 3 berwarna biru. Dan positif 4 berwarna biru tua. Sekian video dari saya. Apabila ada banyak kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.